Oke, selamat datang semuanya. Pernah nggak sih kalian mikir kalau satu kalimat aja itu bisa nyimpan, seluruh dunia makna, sebuah misi yang lengkap? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas satu kalimat yang kuat banget ini. Kita bakal kuliti lapis demi lapis, kata demi kata. Nah, ini dia kalimatnya. Kelihatannya sih simpel ya, tapi jangan salah. Di dalamnya ini ada tujuan dan strategi yang dalam banget. Oke, kita mulai aja yuk. Oke, bagian pertama. Kita fokus ke subjeknya dulu ya. Sebuah nama. Siapa atau apa yang jadi pusat dari semua ini? Kita mulai dari sini, Lacus. Cuma sebuah nama kan, tanpa konteks lain? Ya, ini cuma label aja. Jadi, semua pemahaman kita tentang Lacus ini nantinya harus kita bangun dari kata-kata yang ngikutin nama ini. Kalau kita lihat dari kalimat aslinya, Lahus ini unik. Dia nggak digambarin fisiknya gimana, sifatnya gimana, nggak ada. Definisinya itu murni dari fungsinya. Dia itu semacam agen yang punya tugas. Nah, ini jadi menarik kan? Coba deh pikirin, apa artinya kalau sebuah identitas, sebuah nama, itu maknanya ya cuma tugasnya itu aja, nggak ada yang lain. Coba kita renungin bareng-bareng. Lanjut ya, sekarang kita lihat sifat misinya. Penting untuk dicatat, kalimat ini nggak bilang ini tindakan iseng atau acak loh, tapi ini adalah sebuah penugasan yang spesifik. Perhatiin kata ini deh, tugasnya. Ini krusial banget. Kata ini langsung ngasih tahu kita kalau apa yang bakal terjadi selanjutnya itu adalah misi yang jelas, yang terdefinisi, bukan sekedar pengen atau tindakan impulsif. Jadi dengan milih kata tugas, ini langsung ngasih bobot yang beda. Rasanya tuh kayak, ini perintah resmi gitu loh. Sebuah peran fundamental yang emang harus dijalankan. Jelas ada tujuan di baliknya. Coba kita pikirin lagi deh. Apa bedanya ngelakuin sesuatu karena itu tugas kita, sama ngelakuin sesuatu karena itu keinginan kita? Beda banget kan? Nah, pilihan kata ini nunjukin kalau di baliknya itu ada semacam struktur, ada otoritas. Oke, sekarang kita masuk ke bagian gimana caranya. Metodenya. Gimana sih sebenarnya misi ini dieksekusi? Lihat deh kata kerja yang dipilih di sini, mengajak. Kunci banget nih, bukan memerintah, bukan juga memaksa. Kenapa ya? Pilihan kata ini strategis banget. Coba kita bandingin. Nah, ini dia perbedaannya. Ini nunjukin strategi yang cerdas banget. Misi ini tuh bergantung sama persuasi, sama bujukan, bukan pakai otot atau kekuatan. Artinya, ada pengakuan kalau targetnya itu punya pilihan, punya kehendak bebas. Dan metodenya adalah, yaitu, mempengaruhi pilihan mereka. Terus, kenapa ya kok pendekatan ngajak ini bisa jadi lebih efektif daripada maksa? Soalnya, kalau ngajak, tanggung jawabnya itu jadi pindah ke orang yang diajak kan? Jadinya itu pilihan sadar mereka sendiri kan? Oke, saatnya kita bedah goalnya, tujuan akhirnya. Kita bongkar satu persatu ya. Pertama, targetnya. Jelas banget dan universal. Manusia. Bukan cuma kelompok A atau bangsa B, tapi seluruh umat manusia. Wah, cakupannya luas banget ya. Terus, tindakan yang dimauin itu apa? Spesifik juga, menyembah. Ini bukan cuma sekedar setuju atau oke, gue ngakuin. Bukan, ini levelnya udah pengabdian, penghormatan yang paling tinggi. Dan ini dia bagian terakhirnya, bagian paling krusial dari tujuannya. Misinya itu ternyata bukan buat nyiptain penyembahan dari nol, bukan. Tapi untuk mengalihkan penyembahan yang udah ada atau yang semestinya ada ke arah lain. Jadi, kalau kita gabungin semua, tujuannya jadi kelihatan jelas banget kan? Sasarannya manusia, tindakannya menyembah, dan tujuannya adalah pengalihan. Spesifiknya, menjauh dari Allah SWT. Baiklah, sekarang waktunya kita rangkai lagi semua potongannya, biar kita bisa lihat gambaran utuhnya. Mission statement lengkap yang ternyata disimpan cuma dalam satu kalimat simpel ini. Jadi, kita udah berhasil ngebangun ulang logikanya kan? Mulai dari sebuah nama, lanjut ke sebuah tugas, terus ke metodenya gimana, dan terakhir ke tujuan akhirnya yang ternyata berlapis-lapis itu. Semuanya nyambung dengan sempurna. Pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini tuh, gimana satu kalimat aja kalau disusun dengan cermat bisa ngasih begitu banyak informasi. Mulai dari identitas, strategi, sampai tujuan akhir. Setiap kata benar-benar punya bobot, punya peran. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin kalian dengan pertanyaan ini. Kalau sebuah tujuan itu begitu jelas, begitu fokus, seberapa kuat dampaknya?
Nah, itulah dia kekuatan bahasa, kekuatan fokus, dan kekuatan tujuan, yang semuanya terangkum dalam satu misi.